Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Indasari, NPM 1901011025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Apa sih ekspresi gen itu? Ekspresi gen adalah sebuah informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen atau fungsional tersebut. Atau dalam singkatnya tuh kayak gini. Ekspresi gen berarti kan itu tandanya mengekspresikan. Nah, pada dasarnya berarti ekspresi gen itu adalah penjemahan informasi gen tersebut. Kemudian ekspresi gen ini meliputi transkripsi dan translasi. Nah, di dalam transkripsi dan translasi itu adalah proses itu adalah menjadi protein di ekspresi gen itu. Berarti transkripsi itu apa sih? Transkripsi itu terjadi di nukleus, sedangkan translasi itu hasil akhirnya adalah asam-asam amino. Nah, terus sifat bahan genetik yaitu dia itu menggunakan diri atau replikasi dia itu. Terus kemudian sebagai penyimpanan informasi genetik. Jadi dia itu menyimpan informasi genetik tersebut. Terus dapat mengekspresikan informasi yang dikandung. Jadi dia itu tuh bisa mengekspresikan informasi yang dikandung tersebut, kemudian dapat bervariasi ataupun bermutasi. Maksudnya bervariasi itu bisa beraneka ragam dan dapat mutasi seperti itu. Kemudian berarti kata replikasi. Berarti replikasi itu adalah penggadaian. Nah, terus tahap replikasi DNA itu apa sih? Jadi yang pertama yaitu tahap pertumbuhan awal sel, tahap replikasi kromosom, tahap pertumbuhan sel, tahap pembelahan. Nah, tahap pembelahan ini kan dibedakan menjadi beberapa ini, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ada sih kemampuan replikasi DNA itu yaitu autokolatif, yaitu kemampuan memperbanyak diri. Nah, kemudian heterokotalis yaitu mensintesis molekul lain seperti RNA dan protein. Kemudian nukleotida, apa sih nukleotida? Itu adalah materi dari DNA, terdiri dari gula, pentosa, dan asam fosfat dari basa nitrogen. Nah, ada juga sih model-model replikasi DNA itu, yaitu pertama replikasi konservatif, di mana rantai polinukleotida membuka, dan kedua rantai polinukleotida yang dibentuk terdiri dari rantai polinukleotida baru. Kemudian replikasi dispesif, yaitu kedua rantai polinukleotida induk terputus-putus berfungsi sebagai cetak. Replikasi simokonservasif, yaitu setiap molekul DNA diperlukan untuk berpasangan dengan untaian baru atau disensif. Oke, kemudian kita langsung ke proses ekspresi gen nih ya. Proses ekspresi gen itu berarti kan hasilnya sebuah protein. Nah, dia tuh terdiri dari transkripsi dan translasi. Nah, ini kan kita membahas transkripsi protein ini kan, ini apa namanya? Lihat, ini kan inti gambar dari yang ditunjukkan atau gambar sel nih. Nah, di mana kemudian kita akan ke inti nukleus nih. Ini kan inti nukleus nih. Yang mana merupakan tempat terjadinya transkripsi. Di inti sel terdapat banyak sekali kromosom nih. Tuh, kan itu kromosom tuh. Nah, di mana di dalamnya itu ada untaian DNA. Nah, ini kita mulai untaian DNA. Nah, DNA ini kan berikatan dengan protein histon nih kan. Nah, di dalam DNA itu kan terdapat gen-gen, itu gambar gen-gennya. Nah, langsung kita ke protein dengan deskripsi dah, terus dibantulah oleh enzim RNA nih. Nah, karena masih berpilin maka dipisah dahulu antara DNA, kemudian terlihat enzim RNA-nya yang disebut RNA yang merupakan produk akhir dari transkripsi. RNA-D ini akan dikode dalam DNA. Sebelum RNA-D meninggalkan nukleus menuju ke ribosom, dia dipotong terdahulu agar memanipulasi terjadinya mutasi atau kesalahan dalam pengkodean genetik. Setelah dipotong, RNA-D keluar dari nukleus nih menuju ke ribosom. Nah, RNA-D menempel di ribosom di tengah
tengah lalu ada sinyal yang memberi informasi ke tRNA. Ketika di ribosom, tRNA melekat pertama kali di situs A kanan yaitu pintu masuk. Di bagian atas tRNA terdapat bulatan kecil yang disebut dengan asam amino. Nih, asam amino nih. Nah, kemudian ketika masuk situs A yang dilakukan asam amino ketika masuk A yaitu dilakukan tRNA adalah mengkode basa-basa nitrogen kode-kode genita yang ada di RNA D. Pada situs P atau tengah di atas ada kumpulan ikatan-ikatan asam amino nih. Nah, ketika asam amino 1 muncul ke situs A, asam amino yang ada di situs P berpindah mengambil asam amino yang baru. Sehingga sehingga RNA-T yang ada di situs P tidak ada asam amino lagi. Jadi digeser ke situs E titik dan tRNA keluar untuk merasakan fungsinya lagi. Jadi Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.